Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Farah Rizkia dari Prodi Pendidikan Biologi. Nah, maksud saya membuat video ini merupakan bentuk dari tugas ujian komprehensif metodologi studi Islam. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan materi tentang pengertian agama. Nah, pengertian agama menurut istilah yang pertama menurut Abul A'la Al-Maududi, yaitu pengertian agama itu yang pertama ada berserah diri kepada yang kuasa. Nah, maksud di sini yaitu seperti kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita kemampuan, kesehatan, pikiran dan kekuatan kepada kita. Nah, yang kedua ada penghambaan seseorang yang lemah kepada yang kuat. Contohnya itu seperti manusia berserah diri ataupun berhamba. Nah, menyembah diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu contohnya seperti sholat. Yang ketiga ada peraturan yang wajib diketahui dan dikerjakan. Pada ajaran Islam di sini dimaksud yaitu mematuhi perintah Allah ataupun menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Selanjutnya yang keempat ada perhitungan ataupun pembalasan dari perbuatan kita. Contohnya itu bisa dikatakan ketika kita dalam kesempitan, datang nih orang minta sedekah. Kita nih niat, ya Allah, saya sempit kali hidup saya. Sekarang saya sedang sempit. Contoh seperti akhir bulan. Di situ jika kita berniat, ya Allah, saya ikhlas memberi sedekah ini. 1000 kita kasih, Allah akan kasih balasan yang lebih ke kita. Nah, itu merupakan pengertian agama menurut istilah dan contohnya. Nah, yang selanjutnya ada pengertian agama menurut bahasa. Nah, yang pertama ada menurut bahasa Sanskerta. Apa sih agama menurut bahasa Sanskerta? Yang pertama, agama menurut bahasa Sanskerta itu terbagi menjadi dua kata. Kata A dan kata gama. Nah, A itu berarti tidak dan gama itu berarti pergi. Nah, berarti agama itu artinya di dalam bahasa Sanskerta itu tidak pergi, tidak putus asa, dan tidak hilang. Maksudnya agama di dalam bahasa Sanskerta ini diajarkan secara turun-menurun dari silsilah keluarga. Kan banyak nih seperti kita umat Islam, kita itu ramai yang terlahir dalam keturunan yang beragama Islam. Nah, jadi tidak pergi, tidak putus asa, dan tidak hilang jika dalam bahasa Sanskerta. Berarti jika manusia hidup di dunia itu tidak kekal. Di mana juga yang kekal? Nanti di hari akhir, di situ nanti kita baru kekal. Jika di dunia itu tidak ada yang kekal. Nah, sedangkan menurut bahasa Arab, apa sih bahasa menurut bahasa Arab? Nah, bahasa menurut bahasa Arab itu berasal dari kata ad-din yang artinya agama ataupun paksaan kekuatan, tekanan, ketaatan, perhitungan, sistem dan cara. Nah, agama itu di situ bisa disebut dengan tata cara. Nah, di dalam Islam ini, di dalam agama Islam ini dijelaskan bahwa sangat banyak tata cara. Segala sesuatu itu mempunyai cara dan step by stepnya tuh, cara-caranya, langkah-langkahnya. Seperti mengerjakan sholat, di situ banyak cara. Makanya dalam agama itu bisa dikatakan dengan jelas bahwa agama itu, ad-din itu artinya cara ataupun sistem.
Nah, di dalam sholat yang pertama kita itu harus berwudu. Cara-cara berwudu itu gimana? Kemudian kita sholat, cara-cara sholat itu gimana? Diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, selanjutnya ada karakteristik ajaran Islam dalam semua bidang. Bidang apa aja sih karakteristik agama Islam? Yang pertama ada bidang agama. Nah, di dalam bidang agama ini kita itu diajarkan bahwa kita itu harus percaya kepada Tuhan dan hari akhir. Nah, kenapa? Di dalam agama Islam juga kita tuh kita itu harus mengajak orang-orang itu ke dalam kebenaran, ke jalan yang benar dan kepada keselamatan. Nah, menurut Islam, Islam adalah agama yang kitab sucinya itu menegaskan mengakui hak agama lain kecuali berdasarkan paganisme dan menjalankan ajaran masing-masing dengan sungguh-sungguh. Nah, kita selaku umat Islam harus menjalankan ibadah secara sungguh-sungguh. Nah, selanjutnya ada bidang ibadah. Nah, visi Islam tentang bidang ibadah ini merupakan sifat jiwa dan misi dalam ajaran Islam itu seperti yang sejalan dengan tugas penciptaan manusia sebagai makhluk yang diperintahkan agar beribadah kepadanya. Nah, Allah menciptakan kita supaya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Yang ketiga ada bidang akidah. Nah, akidah dalam agama Islam ini bukan sekedar keyakinan di dalam hati kita. Nah, melainkan pada tahap selanjutnya akidah ini harus menjadi acuan dasar dalam bertingkah laku. Contohnya itu seperti adab, sopan santun, dan berbuat baik kepada orang lain, mengerjakan agar menimbulkan atau agar mendapatkan amal soleh. Selanjutnya ada bidang kebudayaan. Nah, agama itu tidak jauh-jauh dari kebudayaan ya. Kenapa? Seperti Indonesia sendiri, kebudayaan Indonesia ini pertama muncul itu agama Hindu-Buddha. Nah, di dalam karakteristik agama pun di situ tidak hilang karena kebudayaan manusia itu melekat. Ataupun bisa disebut dari karakteristik Islam dalam bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan tersebut dapat dilihat dari ayat pertama surah Al-Alaq. Nah, yang pertama ada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra itu yang artinya bacalah. Bacalah. Nah, ayat ini merupakan di dalam ayat itu bukan berarti hanya membaca. Kita juga harus menelaah, mengevaluasi, observasi, membandingkan, mengukur, serta menganalisis. Apa sih Islam itu? Apa sih karakteristiknya gitu? Nah, Islam dengan demikian kuatnya mendorong manusia agar memiliki ilmu pengetahuan dengan cara menggunakan akal dan pikirannya. Nah, itu dengan cara membaca, bukan baca aja ya. Kita juga harus menganalisis, menelaah, mengukur, dan kita tuh harus mengerti, harus paham betul. Selanjutnya ada bidang pendidikan. Nah, ada bidang pendidikan. Di bidang pendidikan ini kita harus mengingat bahwa utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, yang artinya tuntutlah ilmu dari
buayan hingga ke liang lahat. Bukan berarti ketika kita umur 21 tahun, 22 tahun kita tuh nggak harus belajar. Tidak, ilmu itu tidak memandang umur. Selanjutnya ada bidang sosial. Nah, ajaran Islam ini paling menonjol pada bidang sosial karena seluruh bidang ajaran Islam adalah untuk kesejahteraan manusia. Di dalam Islam ini tidak diberat-beratkan segala sesuatu. Jika kita di dalam perjalanan, kita sedang berpergian jauh, di dalam Islam ini kita diberi keringanan, yaitu kita bisa menjalankan jamak qasar dan jamak takdim dengan syarat harus cukup jarak yang kita tempuh itu. Selanjutnya ada bidang kehidupan ekonomi. Nah, bidang kehidupan ekonomi ini tidak jauh dari kehidupan kita. Yang pertama ada Islam memandang bahwa kehidupan yang harus dijalani manusia adalah kehidupan seimbang antara dunia dan akhirat. Kita hidup di dunia ini harus seimbang, harus mencari yang akhirat sedikit dan mencari tentang dunia sedikit. Bukan berarti kita harus sekolah bidang dunia. Nah, kita juga harus berpikir tentang akhirat karena kita itu tidak hidup selamanya di dunia. Nah, kehidupan dunia tidak lepas dengan yang namanya ekonomi. Makanya dibilang kehidupan manusia itu seimbang antara dunia dan akhirat. Nah, di sini ekonomi diciptakan oleh Allah yang kemudian hasil alam nantinya akan dimanfaatkan oleh manusia untuk keperluan ekonomi. Nah, Allah telah menciptakan makhluk hidup, tumbuhan, hewan. Nah, dari mereka itulah kita bisa mengambil keuntungan kita. Kenapa Allah menciptakan itu? Supaya kita itu bisa makan, supaya kita itu bertenaga. Nah, kita bertenaga untuk melakukan ibadah dan melakukan perintah Allah. Nah, selanjutnya ada bidang kesehatan. Nah, di bidang kesehatan ini, ajaran Islam memegang prinsip bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, contohnya, jika dalam kehidupan sehari-hari itu banyak muncul bahwa an-nadhafatu minal iman, kebersihan itu sebagian daripada iman. Walaupun itu bukan hadis, namun itu bisa diterapkan dalam sehari-hari. Walaupun ada yang mengatakan itu bukan hadis, ada yang mengatakan itu hadis lemah, ada yang mengatakan hadis dhaif, tapi bukan berarti kita tidak bisa menggunakannya. Kan an-nadhafatu minal iman, jika kita bersih, kita itu hati kita tentram. Nah, makanya walaupun itu bukan hadis, tapi itu bisa kita pegang untuk pegangan kita, yaitu an-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Nah, kenapa? Supaya kita sehat. Selanjutnya ada bidang politik. Nah, bidang politik ini pemerintah dan negara Islam menyuruh menyuruh masyarakatnya itu menaati pemimpin yang berpegang teguh kepada tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tuh harus patuh, harus mematuhi apa yang dibilang sama pemimpin dengan syarat dia itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan pemimpin yang tidak takut terhadap Allah Subhanahu wa taala? Wallahu a'lam bishawab. Nah, selanjutnya ada bidang pekerjaan. Nah, Islam memandang bahwa kerja itu merupakan salah satu dari ibadah. Kenapa? Dengan kita bekerja, kita dapat yang pertama, kita dapat upah. Nah, dari upah itu kita bisa menafkahi keluarga kita. Nah, makanya dikatakan bahwa kerja itu merupakan sebagian dari ibadah. Karena dengan bekerja kita dapat upah, dengan upah itu kita bisa menafkahi keluarga-keluarga kita. Dengan ada uang pun pikiran kita lebih terbuka. Nah,
Selanjutnya ada apa? Selanjutnya ada sebentar. Selanjutnya ada pendekatan teologis, normatif, pendekatan antropologis, dan pendekatan filosofis. Nah, pendekatan normatif. Apa itu pendekatan normatif? Sebentar. Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang menekankan pada aspek-aspek norma ajaran Islam. Normatif, norma, dia itu mengajarkan norma-norma di dalam agama Islam. Contohnya seperti terdapatnya Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman manusia. Selanjutnya ada pendekatan antropologis. Pendekatan antropologis ini merupakan upaya dalam memahami agama dengan cara meningkatkan kemampuan manusia untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial. Nah, maksudnya di sini yaitu manusia ini dia tuh harus harus bersosialisasi. Kenapa? Karena ilmu itu tidak datang dengan sendirinya. Kita itu harus bersosialisasi, harus mencari guru supaya kita itu mendapatkan ilmu. Selanjutnya ada pendekatan filosofis. Nah, pendekatan filosofis ini merupakan proses tadi tentang kependidikan yang didasari dengan ajaran Islam menutup konsep cinta akan kebenaran. Filosofis ini merupakan melihat suatu permasalahan dari sudut filsafat dan berusaha untuk menjawab dan memecahkan permasalahan itu dengan metode analisis spekulatif. Nah, filsafat kita itu di sini pendekatannya itu pendekatan filosofis ini harus menggunakan pemikiran yang baik. Kenapa? Karena supaya tidak berbelit-belit. Nah, di sini filsafat itu menurut pengakuan orang-orang terdahulu. Makanya kita itu harus berpikir, harus belajar dengan pikiran yang bersih. Yang selanjutnya selanjutnya ada bidang kajian tafsir meliputi ruang lingkup ilmu tafsir, tokoh-tokoh dalam bidang tafsir dan karyanya, dan metodologi kajian dalam bidang tafsir. Nah, yang pertama ada ruang lingkup. Nah, di sini agama sebagai sasaran kajian dapat dikategorikan sebagai 3, yaitu yang pertama agama sebagai doktrin, yang kedua dinamika dan struktur masyarakat yang dibentuk oleh agama, yang ketiga sikap masyarakat pemeluk terhadap doktrin. Sebentar. Nah, di dalam Islam itu terdapat 3 wilayah keilmuan yang menjadi objek studi, yaitu yang pertama ada wilayah praktek. Wilayah praktek keyakinan dan pemahaman terhadap wahyu yang telah diinterpretasikan sedemikian rupa oleh para ulama. Nah, gini maksudnya, wahyu ataupun firman Allah yang telah diturunkan kepada Nabi itu disebut dengan wahyu. Contohnya seperti surah Al-Alaq yang bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang di situ artinya bacalah, pokoknya bacalah di situ kan. Jadi di situ disuruh baca, bukan sekedar membaca aja, tetapi kita itu harus memahami apa yang kita baca. Kita harus menelaah, menganalisis, dan mengambil apa yang penting dan meninggalkan apa yang buruknya. Kedua, kemudian ada
tokoh panutan masyarakat pada umumnya. Itu tokoh panutan masyarakat pada umumnya itu seperti ulama. Nah, kita itu harus mengikuti tokoh panutan kita. Seperti ketika kita berpuasa, kan biasa kita dilihat hilal tuh. Hilalnya sudah nampak, apabila hilalnya sudah sekian, berarti oh besok kita jadi puasa. Nah, itu disebut dengan kita tuh harus mengikuti tokoh panutan masyarakat. Nah, kita bisa mengikuti MUI, Musyawarah Ulama Islam. Gitu. Selanjutnya ada tokoh. Nah, yang pertama ada Muhammad bin Abdul Wahab. Yang itu dia ulama besar yang produktif yang lahir dari Najib, Arab Saudi. Salah satu kitabnya itu yang pertama ada kitab Tauhid. Nah, apa sih yang diajarkan di dalam kitab Tauhid? Di dalam kitab Tauhid itu kita diajarkan untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita itu tahu wujud Allah itu ada. Qidam artinya Allah itu sedia, baqa artinya kekal. Nah, di situ di dalam tauhid itu kita diajarkan dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu ada, Allah itu satu, Allah itu maha kaya, Allah itu maha kuat. Dan Allah yang menciptakan kita serta segala makhluk hidup yang ada di dunia. Yang kedua ada Muhammad Abduh, yaitu pembaharu Islam dari Mesir, penerus dari gerakan Wahabi dan Pan-Islamisme. Nah, dia itu menerbitkan jurnal Al-Urwatu Wustaqa dan kitab berjudul Ar-Risalah At-Tauhid. Nah, dia merupakan Muhammad Abduh. Dia merupakan salah satu tokoh yang pembaharu Islam di Mesir dari gerakan Wahabi dan Islamisme. Nah, sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurang saya minta maaf. Maaf jika banyak terjadi kesalahan. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.